berkaitan perdebatan teman-teman soal foto kacamata. Jadi dalam ijazah Jokowi yang diperlihatkan gitu ya, itu ternyata adalah berkacamata. Pihak UGM pada sidang yang lalu menjelaskan bahwa ada peraturan dari kampus yang ditandatangani oleh wakil rektor pada saat itu bisa pakai kacamata. Saya tidak membantah peraturan itu, karena kita pun juga belum diperlihatkan. Yang menarik adalah karena kok dokumen peraturan itu bisa dia temukan, tapi KHS, dan dokumen skripsi dan lain-lain, dokumen untuk kemudian pelaporan KKN itu tidak ada. Yang tebalnya, dokumen yang tebal tidak ada, tapi yang selembar itu ada, dan tahun 83. Tahun 84 gitu ya. Jadi itu yang menarik untuk kita menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita klarifikasi. Jadi ada banyak dokumen yang belum, dan kita akan meminta sebentar semua dokumen itu akan diperlihatkan. Itu yang untuk UGM. Yang kedua adalah berkaitan dengan KPU. KPU, karena banyak perdebatan yang tidak bisa diklarifikasi oleh KPU, maka akhirnya majelis kemarin memutuskan pas sidang yang lalu tahun lalu, itu menyatakan sidang di tempat untuk memeriksa beberapa dokumen. Bagi kami adalah, sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa pihak KPU pernah menawarkan memperlihatkan ijazah kepada kami. Salinan ijazah. Tapi itu ada beberapa yang ditutup dan hanya bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipoto. Perlu teman-teman pahami, dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi itu adalah hanya 2. Dikecualikan atau bisa dibuka, diakses. Tidak ada disebut, kalau dia sudah nyatakan terbuka, ya udah, buka gitu loh. Nah ini kemudian kita hanya bisa dibawa untuk melihat itu, tidak bisa. Yang ketiga adalah, dari UGM ini untuk KPU ya, keanehan lain adalah bahwa KPU menyatakan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran ijazah Jokowi pada saat baik mendaftar di Surakarta, tidak ada itu verifikasi. Mendaftar di DKI Jakarta sebagai calon gubernur, tidak ada verifikasi faktual juga, sudah faktual ya. Termasuk pada saat mendaftar capres di KPU RI, tidak ada verifikasi. Teman-teman perlu pahami bahwa ada PKPU yang mereka buat sendiri. Salah satu tahapannya adalah tugasnya KPU memastikan seluruh dokumen itu benar. Memang tidak disebut seluruh dokumen itu asli, tapi benar. Pertanyaan kami adalah di persidangan lalu, dan mudah-mudahan sebentar bisa dijawab, apa argumentasi Anda, bagaimana proses Anda melakukan sampai Anda yakin itu benar, sementara Anda tidak melakukan verifikasi faktual. Itu di KPU. Itu untuk pengantar dari saya. Selanjutnya ke Bu Leoni. Yang ketiga adalah soal Polda. Ini saya perlu klarifikasi. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Jemi ya. Polda sekarang proses untuk sengketa informasi juga. Oke, saya boleh dulu. Terima kasih. Untuk yang keseluruhan permohonan kami kan melibatkan 3 pihak ya. Pertama UGM, yang kedua KPU, 3 KPU, KPU RI, KPU DKI, KPU Surakarta. Kenapa begitu? Karena ijazah itu pernah digunakan pada ketiga KPU. Kalau tidak pernah digunakan pada ketiga KPU, kami mungkin tidak berhak meminta informasi publik ke UGM. Itu pertama. Lalu yang ke Polda, kenapa kami ini sekedar mengulang lagi, kenapa kami meminta ke Polda? Karena UGM menyatakan pada jawaban bahwa semua dokumen yang kami minta itu katanya sudah diserahkan ke Kapolda, ke Polda Metro Jaya untuk barang bukti. Nanti dijelaskan ya. Oke. Kenapa itu diminta padahal di Polda hanya pencemaran nama baik. Oke. Seperti itu. Lalu 3 KPU ini sebetulnya yang kami minta itu adalah benar-benar informasi publik. Pada persidangan pertama, KPU sudah menyatakan itu adalah dokumen yang memang terbuka. Tetapi KPU bertahan untuk menutup sebagian informasi, padahal informasi yang ditutup itu adalah informasi yang jelas-jelas bukan yang dikecualikan, karena itu menyangkut tanda tangan dan aspek legalisir. Itu adalah suatu informasi yang justru menyatakan salinan ijazah yang digunakan itu legal atau tidak, malah itu yang ditutup. Oke, ini kesalahan dari KPU sendiri untuk memahami
informasi yang dikecualikan. Dan kami nanti akan bertahan pada hal itu. Yang lalu untuk UGM dalam persidangan sebelumnya sudah menyatakan bagian-bagian dokumen yang dinyatakan tertutup dan terbuka. Umumnya adalah terbuka kecuali yang menyangkut nilai. Dan salah satu yang kita sangat penting Barismon, skripsi itu dinyatakan terbuka. Oke. Jadi ada beberapa dokumen penting karena kami itu tidak hanya meminta ijazah tetapi adalah untuk meminta semua dokumen yang diperlukan yang dihasilkan selama proses kuliah yang nanti akan membuktikan bahwa pemilik ijazah tersebut benar terlibat di dalam proses akademik tersebut dan benar bahwa sudah mencapai tahap untuk dinyatakan lulus dan berhak atas ijazah itu. Dan kami meminta itu juga bersamaan dengan meminta SOP, prosedur kebijakan dan aturan-aturan lain yang terkait dengan penerbitan semua dokumen. Seperti misalnya aturan DO yang berlaku saat itu, kemudian dan misalnya kurikulum, karena ini menyangkut berapa SKS, karena kan beliau ini termasuk lulus tepat waktu, tetapi dengan informasi bahwa IPK-nya yang meragukan itu. Jadi itu yang akan kami minta. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Bu Neni, ini ada Bang Jemi soal Polda ya, tapi saya tambahkan dulu satu berkaitan soal ijazah. Jadi ada beberapa klarifikasi kita yang belum terjawab dari KPU, termasuk soal legalisir yang tidak ada tanggal waktu pada saat legalisir. Sekali lagi KPU hanya menjawab bahwa akan di cross check kalau ternyata dalam ijazah itu legalisirnya itu ada daluarsa. Saya pada saat itu bertanya di rapat, kalau ternyata tidak ada tanggal, apakah ada verifikasi? Kata. Jadi ada banyak hal misteri yang harus kita bongkar. Nanti soal ijazah Bang Rismon kasih tuntas ya, jelaskan. Ada Mas Lukas, sebelum ke Mas Lukas, ke Bang Jemi dulu soal ini klarifikasi kita. Bukan klarifikasi, penjelasan gugatan kita yang ketiga ke Polda. Oke, makasih untuk saya mengklarifikasi bahwa saat ini di publik mengatakan bahwa seakan-akan permohonan kami untuk Polda sudah ditolak. Padahal kami sudah jelas memasukin kembali permohonannya. Dan itu pun kemarin waktu diputuskan salah ditolak bukan karena kesalahan kami. Karena kesalahan informasi yang ada di antara Polda dan Mabes dengan Polda itu sangat birokrasinya yang tidak jelas. Sehingga kami sudah mengajukan kembali permohonannya. Dan kami dapat informasi sampai saat ini belum ada tanggapan sama sekali. Kembali tidak ada respon lagi. Tidak ada respon. Jadi saya mau kami ditolak, tapi kami sudah mengajukan, tinggal menunggu sidang selanjutnya. Terima kasih. Ke Mas Lukas dulu. Oke. Ya, Mas Lukas. Abang dulu. Oke. Ya, ini saya kira satu kelanjutan ya. Kalau kita sudah sidang 3 kali sidang, 3 kali sidang itu kalau ibarat konser musik baru pembuka. Nah, kita sudah mulai sekarang per bulan Januari ini pertunjukan utama. Jadi kita hari ini akan mendiskusikan, mempersoalkan apakah sidang pengecualian itu, sidang konsekuensi yang sudah dilakukan oleh KPI itu akan kita uji di sini. Apakah UGM yang tidak mematuhi proses sidang konsekuensi yang hanya menjadi sidang konspirasi itu akan terbuka semua ini di sini nanti. Kemudian juga yang penting tadi sudah ini ditekankan ya, betapa tidak ada niat baik ya dari Kapolda Metro Jaya. Dulu mereka beralasan karena inkoordinasi. Surat kita terselip di antara belantara labirin birokrasi di kepolisian. Nah, sekarang akan kita buktikan, kita sudah mengajukan gugatan lagi dan belum ada respon. Nah, yang terakhir dari saya adalah sidang-sidang selanjutnya itu adalah substansi persoalan. Kita juga nanti sidang berikutnya ya akan ada kesaksian ahli. Dan disitulah diskusi tentang apakah dokumen-dokumen yang kita persoalkan itu ada atau tidak baru akan kita ketahui. Oke. Ke Bang Rismon ya, saya ingin informasikan soal ahli, saksi, fakta. Ini saya masukkan saja dulu informasi pada teman-teman. Pada persidangan nanti kami akan minta ke majelis untuk dipanggil itu Pratikno.
Ini penting. Dan Jokowi. Kedua adalah Jokowi. Kenapa ini penting? Ada banyak hal yang tidak dilakukan oleh KPU untuk membuktikan ijazah itu benar asli atau benar palsu. Kan sama-sama benar. Benar aslinya atau benar palsunya. Karena tidak verifikasi. Maka harus dikonfirmasi ke Jokowi apa yang terjadi pada saat verifikasi administrasi itu. Itu penting. Jadi ada dua hal. Dan yang ketiga adalah kami akan meminta juga majelis untuk menghadirkan dari partai pengusung. Pada saat dia calon di Surakarta, wali kota, calon di gubernur DKI Jakarta, dan pada saat dia capres. Minimal sekjennya. Penting ini karena mereka lah yang memegang dokumen itu, memeriksa betul. Tidak boleh mereka lepas tangan. Ini penting. Dia harus menjamin betul ini sah. Karena ini adalah publik, kepentingan publik. Tidak boleh kita menyebut nilainya ditutup hanya karena data pribadi. Penting bagi publik tahu orang yang jadi pemimpin itu adalah orang yang cerdas. Tidak boleh pemimpin itu hanya 2,0 IP-nya. Itu 2, itu penting untuk kita tahu karena berarti banyak D. Artinya harusnya kalau dia lulus tidak bisa cuma 4 tahun gitu ya. Ya, oke. Tahun itu hanya untuk jenius. Jadi saya ke Pak Samsir dulu baru ke Pak Nisman. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengikuti sidang untuk KIP. Dalam arti sidang ini dilakukan setelah sebelumnya itu cukup lama ya. Kita bersidang dalam arti pada waktu itu dengan UGM maupun KPU Pusat, KPU DKI dan KPU Surakarta. Itu kita mendapatkan semacam deadlock dalam arti pemimpin sidang juga bingung karena beberapa kali bolak-balik pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu pasal 17, pasal 18 itu bolak-balik aja itu aja sampai diputuskan pada waktu itu untuk melakukan pemeriksaan setempat ya. Karena uji konsekuensinya juga sudah belum ada ya. Tidak ada konsekuensinya. Tidak ada konsekuensinya. Tidak ada konsekuensi. Mungkin konsinyasi. Oke, itu yang kita akan ikuti untuk agenda sidang pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil dari pemeriksaan setempat, kemudian juga hasil daripada hal-hal yang tidak kita dapatkan pada sidang sebelumnya. Hari ini saya bawakan buku juga, bukan saya. Ini adalah buku baru terbit ya, baru aja terbit, masih hangat nih buku ini sebenarnya. Dan ini banyak dicari-cari. Ya, ternyata inilah bagian daripada satu lagi ya yang menjadi materi yang bestseller nanti ini jadi bestseller saya pikir karena dibutuhkan Gibran Endgame yang tentunya buku ini sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat kita untuk mengetahui siapa sebenarnya Gibran wakil presiden kita saat ini. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke Bandrismo ya yang meneliti langsung ijazah itu meskipun mereka ini kita ya. Dua-dua, Bang. Oh, dua-duanya. Saya Bandrismo. Iya, saya memberikan beberapa sedikit klarifikasi Bang ya, tambahan bahwa ada beberapa profesor yang sekarang aktif di UGM ya, pada tahun 80-an ya sampai tahun 86 itu ada 3 evaluasi jenjang akademik. Ya, ada 3 jenjang evaluasi akademik. Yang pertama 2 tahun pertama atau 4 semester pertama. Itu kalau IPK-nya di bawah 2 atau mepet 2 itu bukan di DO gaya UGM, tetapi diminta secara sukarela untuk mengundurkan diri. Ya. Jenjang yang kedua, evaluasi kedua adalah sarjana muda, berarti 6 semester pertama. Nah, kalau di situ IPK-nya juga mepet-mepet 2, maka tidak boleh melanjutkan ke jenjang sarjana penuh. Dan diminta gaya UGM untuk stop di sarjana muda saja. Baru ketika IPK-nya tinggi ya, cukup tinggi, mungkin di atas 2,5 ya, maka dia bisa melanjutkan ke sarjana penuh. Jadi ada 3 evaluasi akademik, 3 jenjang evaluasi akademik pada saat itu berlaku. Pada saat itu bisa orang berhenti di 4 semester pertama atau hanya sampai sarjana muda, meskipun dia terdaftar sarjana gitu, Pak. Yang kedua, ya, di sidang KIP tanggal 18 November 2025, pihak termohon di sini
itu pihak Polda Metro Jaya kan ditanyakan oleh hakim. Barang bukti yang disita apa? Barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Pertanyaannya, kalau barang bukti yang disita adalah hanya 2 itu, lalu kenapa Jokowi memiliki ijazah sarjana penuh? Maka tidak konsisten apa yang disita dengan apa yang diklaim sebagai barang bukti ijazah otentik atau identik ijazah sarjana penuh. Sementara yang dipunyai adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Di samping itu juga yang lain, pihak UGM ya sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan investigasi. Apakah Joko Widodo pernah melakukan KKN di Desa Ketoyan? Karena apa yang kami temui adalah bahwa orang-orang yang ada di Desa Ketoyan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali satu saksi, dan itu pun anak kepala desa dulu. Pihak kepala dusun 1 yang katanya diklaim Joko Widodo melakukan atau menempuh KKN di Desa Ketoyan ya, dusun 1. Kita tanyakan kepala dusun 1-nya juga menghindar. Kami tidak mau terlibat. Bayangkan seharusnya ya kalau ada seseorang apalagi presiden menempuh KKN di situ, bukan hanya bangga, mungkin dibuat prasasti di sana. Saya saja ya seorang rakyat jelata, warga biasa, baru-baru ini saya ke Desa Kepil, Kabupaten Wonosobo, tempat saya KKN, dan banyak orang kenal. Mereka mengenal saya dan memori-memori apa yang saya lakukan di sana, dan tidak ada rasa takut kalau benar-benar kita menuntaskan KKN di tempat kita. Oleh karena itu, sebenarnya UGM sendiri yang harus memverifikasi benar tidaknya Joko Widodo menempuh KKN di Desa Ketoyan tersebut. Belum lagi tentang transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers, ya, Brigjen Juandani tanggal 22 Mei 2025, ditampilkan di situ transkrip nilai tanpa otoritas dekanat sama sekali. Tidak ada nama dekan, tidak ada nomor induk pegawainya, tidak ada tanda tangan basah, tidak ada stempel. Di sini harusnya dikupas semua itu, Bang, di sidang KIP ini. Nanti kita akan saksikan ya. Selanjutnya untuk sesi kedua saya akan menjadi saksi sebagai penulis ya, ini buku Gibran Endgame. Saya sebagai penulis akan memberikan kesaksian terkait dengan analisa anatomi kurikulum, silabus maupun capaian pembelajaran tentang apa yang ditempuh Gibran. Ya, kajian akademik plus wawancara dengan Dr. Eko Susanto selaku sekretaris Ditjendikdasmen yang menyatakan bahwa setelah Gibran menempuh secondary 3 dan secondary 4 di Orchid Park Secondary School, yang saya tanyakan ekivalen ke pendidikan Indonesia adalah kelas 10 atau kelas 1 SMA. Dia melanjutkan, melompat ke UTS Insearch, menempuh diploma, dan itulah yang disebut disetarakan dengan ijazah SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Dan itu saya bantah di sini melalui kajian kurikulum, silabus maupun capaian pembelajaran. Gitu, Oke, teman-teman.